sejarah Bu Sofiatul, sejarah turunnya Al-Quran, hadis, sama tafsir. Bagi saya itu tidak penting apa yang harus didebatkan, apa yang harus dicari. Kalau kebenaran itu kalau masih masalah keimanan, masing-masing PR tidak. Satu aja Pak Ali, Pak Bang Ali, PR1. Ada beberapa orang yang pernah mengaku mendapatkan kitab dari surga. Ya, nanti saya akan buat videonya, saya akan sebutkan nama-nama orangnya. Termasuk salah satunya Nabi Anda. Nanti besok Bapak masuk ke Pak Bom dan jawab saya bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi bahwa Nabi Bapak yang mengaku mendapatkan kitab turun dari surga adalah Nabi yang sejati dan Al-Quran adalah firman daripada Allah yang sejati. Besok ya Pak Bamali ya. Nanti dari semua orang-orang yang pernah mendapatkan kitab termasuk Nabi Bapak, nanti bagaimana caranya Bapak bisa mengkonfirmasi bahwa Nabi Bapak adalah Nabi Allah yang sejati. Kita tegaskan dulu apa yang dimaksud itu 4 kitab samawi. Apa itu kitab samawi? Apakah Nabi Bapak kenal Yahweh Pak? Iya, yang mau dibahas itu 4 kitab samawi. Sebentar. Quran dan Alkitab itu tidak bisa dijadikan satu karena Bapak dan kami menyembah Allah yang berbeda. Udah ya Pak ya? Kita hidup di bumi yang sama. Kita hidup di bumi yang sama. Bukan, saya di planet Jupiter. Saya dari planet Jupiter. Silakan. Saya di planet Jupiter. Penciptaan itu pasti cuma satu loh. Oh nggak bisa Pak. Bapak kan Allah Bapak mengatakan ada 7 bumi. Iya nggak? 7 lapis. Yang bumi itu di atas, sebentar. Allah Bapak mengatakan ada 7 bumi, nggak pernah ada kata lapis Pak di situ, ya apalagi lapis legit. Ya. Sebentar. Dan bumi ini ada di atas punggung ikan paus yang besar. Itu buminya Bapak. Kalau buminya saya beda, buminya saya nggak di atas ikan paus. Oh, di 4 penjuru gitu, kotak. Bukan. Nanti kita bahas. Coba Bapak besok jelaskan sama saya ikan pausnya itu kemana Pak? Namanya siapa? Setahu saya ikan pausnya namanya Nun. Paus atau kitab yang turun dari langit. Kalau turun dari langit atau dari surga, itu 4 kitab samawi. Kalau mau dibahas tentang kitab yang turun dari langit, saya tanyakan apakah yang dimaksud 4 kitab samawi, kemudian Ibu sendiri tidak tahu. Ibu di sini ada Pak Bom, Ibu Aubrey, Pak Anas, ada Pak Emmanuel Slamet Triadi, banyak mantan-mantan Islam di sini, Ibu Liso. Coba tanya sama semua teman-teman yang di sini, apakah Taurat, Zabur, dan Injil turun dari langit? Kan? Kita yang dimaksud turun dari langit itu ucapan langsung dari Tuhan. Apakah kita turun dari langit? Absolutely tidak ada. Iya, berarti kalau bukan dari langit dari siapa? Itu hayalanmu, ada kitab turun dari langit. Oh, bukan kitab turun dari langit, ucapan yang diperintahkan dari Tuhan, dari Tuhan langsung itu orang dari langit. Kitab itu apa artinya Pak? Sebentar, saya tanya Pak Bam Ali. Yang bisa kami orang muslim di seluruh dunia bisa berbahasa Arab dan kami hafal Al-Quran. Kami jutaan muslim di seluruh dunia hafal Al-Quran. Saya tanya kitab itu artinya apa Pak? Ya udahlah. Anda sendiri kan Alkitab sendiri kan bukan kalimat dari Anda. Saya cuma tanya satu hal. Ini paling mendasar. Iman Bapak mengatakan ada kitab turun di malam Lailatul Qadar. Ini mau dibahas sekarang? Katanya buat entar. Ya, sekarang. Jawab satu aja Pak. Apa arti kitab? Kitab itu yang namanya kitab itu kutubu itu istilahnya buku-buku, tapi kalau Alkitab itu ya jelas merujuknya pada Al-Qur'an loh, Bu. Kenapa? Arti kitab, saya orang tanya Arab itu apa? Tanah Arab itu lebih memahami Jangan ngomong Arab dulu. Arti kata kitab. Anda mendingan Anda berdebat sendiri aja sesuai dengan keinginan Anda. Arti kata kitab aja. Gini ya. Dengar ya Pak Bu Supiatul. Kalau Anda kan katanya pengen pembahasan buat entar. Silakan siapkan aja dulu. Yang pengertian saya tentang kitab yang dari langit. Saya sudah siap sekarang. Kalau Bapak kan mau pergi untuk sholat. Dengar dulu. Artinya kitab apa? Arti kitab aja. Mancing. Gini dulu ya. Kan yang tadi dikatakan buat pembahasan nanti ya. Jadi yang dibahas itu artinya apa? Kitab dalam Islam itu kitab 4 kitab samawi. Kitab itu apa? Definisi kitab itu apa? Arti kata kitab Pak, definisi kitab Pak. Itu apa artinya? Anda paham nggak? Tadi yang dikatakan katanya buat pembahasan nanti. Kan saya mau sembahyang. Masa Anda mau memaksa main karakter terus sih dia. Saya nggak bisa jawab, jelas sekali ya. Anda yang menang. A-I-T-A-B. Artinya apa Pak? Kitab. Dia perlu sholat dulu Pak untuk tahu arti kata kitab Pak. Kalau saya jawab kitab, ntar panjang lagi Pak. Apalagi yang namanya Bu Sofia itu. Sholat dulu. Bilang aja buku. Sudah, sholat dulu. Bapak sholat dulu, minta petunjuk. Allah arti kata kitab ini apa? Terima kasih hadirnya. Ini Bu, ini arti kitab ada nih, arti kitab ini ada nih. Ya silakan. Coca-Cola. Nah itu dari Yudi Yohana. Saya tadi berbicara dengan Yudi Yohana. Itu diterima dari Yudi Yohana. Nggak usah nyambung kemana-mana. Arti kata kitab. Ya kitab apa Pak? Kitab.
Saya mau pamit loh, Bu. Ya Katanya udah keluar, pembahasan kenapa dari tadi gak keluar? hidup kita harus Udah nggak konsekuensi, apa-apa, udah Bu. makasih Pak ya, Bang Ali Udah, ya. Bapak Ya, udah makasih Pak capek. Suwati ya, Bapak Bang Ali PR ya, Suwati, terima makasih. kasih ya. Saling menghormati, saya mau Ya, makasih Bang Ali. Pak Ali. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Tuhan maaf memberkati ya. kalau kata-kata Ya, salah semoga Anda Ya, mendapatkan selamat petunjuk ya. menjalankan ibadah ya, sholat ya. Haleluya. Bu Sofia tuh Aneh-aneh aja. mau lihat orang penyembuhan yang punya mujizat. Bu Sofia tuh mau lihat nggak orang melakukan penyembuhan mujizat? Ini hari. Boleh Pak, silakan. Tuh. Tuh. Oh, mujizat langsung keluar. Aduh. Pistol merah. Tuh, pakai baterai tuh, keluar tuh. Apaan tuh? Aduh. Wah, teman-teman ini benar-benar orang kuat ya. Mbak Sofi dinteni dari tadi baru muncul. Ya Pak Ana, saya mau nanya. Sekarang katanya suruh menyembah Allah yang benar tanpa Nabi mesti tahu ke Allah Bapa. Sekarang si Muhammad minta salawat buat apaan Pak? Bang, tahu nggak maksud selawat apa? Selawat. Iya Bapak cerita aja, saya nggak perlu tahu. Oh iya. Dia kan panjang-panjang macam tadi, pening kepala dengar. Kalau boleh pendek, selawat tu adalah macam kalau kita selawat tu sebenarnya macam kita respect keberkatan. Macam kalau kita baca ada ayat Allah, ayat Quran kan, Allah memberkati Nabi Muhammad. Maksudnya ada respect pada dia kerana telah membawa ajaran daripada Allah menuju kebenaran. Itu ya. Terusnya biar Muhammad dan keluarganya diselamatkan, itu salawat bukan Pak? Oh, macam mana? Keluarga Muhammad diselamatkan macam mana? Ya, biar keselamatan Muhammad dan keluarganya. Oh, ya sama lah. Maknanya keluarga Nabi itu pun kami respect. Iya, jadi Muhammad bisa bawa selamat nggak Pak? Muhammad. Keluarganya aja minta keluarganya Muhammad aja minta umatnya mendoakan biar selamat, betul nggak Pak? Oh, bukan macam doa selamat, bukan. Maknanya Anda terima kasih sebab bawa ajaran. Respect itu udah jelas-jelas ditulis biar keluarga Muhammad diselamatkan, betul kan Pak? Muhammad dan keluarganya keluarga Muhammad kayak nggak tahu lah kalimatnya gimana. Oh iya betul. Nah itu keluarganya. Jadi Muhammad bisa bawa selamat nggak Pak? Keluarganya aja kagak bisa diselamatin Pak. Gimana dia menyelamatin Bapak? Nah lu kagak. Bahasa Arab Bapak kagak ngerti, apalagi gimana mau ngomong sama dia? Oh iya betul. Nah itu Pak. Jadi Bapak tukang ngeklaim seperti itu Bapak salah gitu. Nah Bapak sendiri nggak ngerti gitu, nggak ngerti Islam itu apa. Tapi kalau saya terang nanti tolong paham maknanya selamat itu sebenarnya ajaran yang dibawa. Ajaran yang contoh macam Iya bukan gitu Pak. Kalau misalnya Bapak ngomong ke ajaran lagi, emang sebelum ada Islam ada orang yang membela agama. Sebelum Islam sudah Rasul. Enggak, sebelum ada Islam ada orang perang untuk membela agama. Harus. Sebab gerakan Muhammad itu membawa keluar dari kegelapan. Itu yang kenapa. Kalau lain itu saya kena panjang pening. Bukan, saya cuma nanya. Enggak, saya cuma nanya seperti ini. Sebelum ada Islam, ada orang perang untuk membela agama. Contoh perang. Iya, yang perang membela agama Pak. Yang perang membela agama kan di sini kan membunuh atas nama agama. Atas nama dikit teriak takbir. Oh di mana? Sebelum Nabi Muhammad datang atau bagaimana? Iya, sebelum ada Islam, ada orang perang membela agamanya nggak Pak? Oh itu agama dia. Ada masalah kalau dia membenarkan agama dia? Sebelum ada Islam Pak, sebelum Islam ada, Bapak pelan-pelan deh. Sebelum Islam ada orang yang perang untuk membela agama nggak Pak? Belum ada orang perang untuk agama. Mungkin untuk agama kan? Perang untuk agama. Iya. Nah, iya agama apa? Jangan mungkin Pak, karena Allah Maha Tahu. Betul. Nah, Bapak mesti jawab karena Bapak bilang Allah Bapak kan yang paling benar. Nah, Bapak mesti jawab ada orang perang untuk membela agama nggak Pak? Oh, tak tahu lah saya kalau ada perang untuk agama doang. Saya tahu Islam ya. Enggak Pak, Indonesia aja perang membela negara Pak. Oh, Belanda. Ada yang perang membela agama. Yang membela agama cuma apa Pak? Cuma Islam. Oh iya. Umat Islam ini nah, gitu Pak. Oh iya. Nah, itu semua perang Islam kan kalau di Indonesia kan majoriti Muslim. Apa yang memerangi Indonesia? Bapak kalau ngomong ke sana saya nanya. Waktu Mekah. Oh, Mekah, iya. Mekah itu orang kafir apa? Majoritinya orang kafir apa orang Islam?
Waktu Oh, zaman bukan. Khadijah masih kecil. Sama Khadijah masih kecil, Islam belum datang. Oh, masa itu mungkin jahiliyah mungkin. Menyembah patung-patung. Mau kan. jahiliyah, Oh, iya. mau jahiliyah artinya apa sih, Pak? Orang zaman jahiliyah ada orang yang ngawinin anak kecil nggak, Pak? Oh, ada. Ada. Jadi Muhammad bawa apaan kalau dia ngawinin anak kecil juga? Oh, iya. Makanya dia... apa? Iya, Oke, saya tengah ini. Jangan, biarkan Pak Anas yang menjelaskan ya. Bukan, tadi kan panjang nanti orang paham tanya saya sebenarnya. Iya. Tak kisah orang nyembah. Iya, Pak Anas. Aduh, itu. Jangan, Pak Anas bisa bahasa Arab nggak sih? Hah? Apa dia? Pak, Aduh, ini. silakan Pak Anas. Iya. Apa dia? Pak Anas bisa bahasa Arab? Bisa bahasa Arab? Oh, tak selancarnya, tak sepenuhnya. Kecil-kecil belajar. Tak lancar pula, Tak wajib pun bahasa Arab tu. Jadi kita faham ajaran sudahlah. Nggak, gini. Pak, kita Iya. orang-orang percaya Tuhan nih, orang-orang beragama. Ah. Sebenarnya untuk apa sih kita beragama, Pak? Gini, kalau tadi kita bicara orang ateis juga banyak berbuat kebaikan. Saya nggak pernah dengar ada orang ateis membunuh gereja. Saya nggak pernah dengar ada orang ateis membunuh demi nama Allahnya. Orang ateis kebanyakan justru menghormati hak asasi manusia lebih daripada orang-orang beragama. Artinya toleransi mereka sangat besar. Mereka juga melakukan kebaikan. Orang ateis nggak pernah bikin kerusuhan. Orang nggak percaya Tuhan nih, ya kan? Orang dia tidak percaya Tuhan, tapi tidak semua. Tapi dari mana dia tahu baik dan buruk? Dari mana dia tahu baik dan buruk tu? Orang ateis tapi Tuhan kan agama kan? Mana dia tidur kalau orang baik dan buruk itu, ya baik dan buruk itu karena kita makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi buah pengetahuan. Di dalam hati kita itu, sekalipun kita tidak beragama, Tuhan sudah tanam itu. Tetapi kebenaran itu nggak bisa dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau Bapak mau tahu kebenaran, Bapak harus makan dari buah pohon kehidupan. Nah, itu bedanya. Jadi kalau baik dan jahat, orang ateis juga bisa melakukan kebaikan. Mereka juga penuh belas kasihan. Ya, nggak ada orang menolong orang lain dan sebagainya. Toleransi, ya itu mereka orang-orang ateis juga bertoleransi. Mereka juga nggak bunuh orang. Ateis nggak bunuh orang sembarangan, ya kan? Nah, sekarang tujuan kita beragama percaya hal-hal yang goib, hal-hal yang tidak kelihatan, percaya surga, percaya neraka, percaya Tuhan yang Bapak nggak pernah lihat, percaya malaikat. Untuk apa Bapak beriman? Apa tujuan Bapak beriman? Oh, dan saya memanglah kalau kita belajar agama ni untuk masa akhirat nanti, dunia kan sementara. So kita ikutlah perintah Allah yang bagi itu, apa masalah. Senang je, apa pun banyak. Saya lihat di sini kan, kita jadi susah tu sebenarnya. Dia susah. Orang jadi tujuannya apa? Tujuannya Bapak apa beriman? Tujuan kita ni akhirat nanti. Dunia ni sementara ujian. Saya rasa semua orang tahu benda tu. Tujuan Bapak keselamatan jiwa bukan? Kalau di dalam Kristen tujuan kita. Iya. Tujuan kita adalah keselamatan di dunia dan akhirat. Bapak bisa baca 1 Petrus 1 ayat 10. Tujuan kita beriman itu adalah untuk keselamatan jiwa kita. Di Islam begitu nggak, Pak? Keselamatan di dunia dan di akhirat lah. Dunia pun selamat, akhirat pun selamat. Ikut perintah Allah selamat dunia dan selamat untuk akhirat. Keselamatan jiwa tujuannya. Tetapi kenapa di surah Maryam 71 kok Bapak ditetapkan masuk neraka, Pak? Maryam 71, mana melintasi neraka? Macam kami di Islam tak ada pasti surga, tak ada. Kami kalau yang buat dosa tak bertaubat, mencirikan Tuhan, neraka. Cukup masa ada iman sedikit, keluar dari neraka. Tapi jangan cakap sehari dua. Di akhirat tu lama, tak tahu beribu-ribu tahun kan, baru keluar dari neraka. Bukan, Pak Anas. Sebentar, Pak Anas salah paham. Kalau di dalam pandangan Alkitab, yang namanya penghakiman itu bukan nanti di akhirat, Pak. Penghakiman itu sudah dijatuhkan Tuhan waktu Adam berbuat dosa di Taman di Eden. Bersamaan dengan jatuhnya manusia pertama, maka dosa dan kematian. Perbedaan gitu, maka dosa dan bersamaan dengan jatuhnya Adam, maka ada kutuk, ada sakit penyakit, ada kemiskinan, susah payah, ya, dosa dan kematian masuk dan menjalar kepada semua manusia. Makanya dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi ketika ada melanggar perintah Tuhan, Tuhan berkata kamu pasti mati. Dan karena kita keturunan Adam, kita menerima akibat ya dari perbuatan Adam itu. Kemarin saya ada sedikit macam mana ibu boleh macam apa? Macam mana ibu boleh kefahaman macam tu? Boleh dicerna akal lah kalau dosa ditanggung. Macam kami dosa tanggung. Ya, sebentar. Boleh dapat kefahaman. Betul. Saya berfikir saya bagi pemahaman dikit ya Pak ya. Saya bagi pemahaman dikit supaya Pak Anas juga bisa merenungkan. Bersama dengan jatuhnya Adam, Pak, kita semua ini sudah divonis Tuhan di Maryam 71. Kamu pasti masuk neraka. Tidaklah seorang pun di antara kamu kecuali mendatangi neraka karena itu adalah suatu kepastian. Jadi di mata Tuhan, Pak, ketika Adam jatuh dalam dosa, dunia ini sudah hilang, Pak. Gak ada yang bisa selamat. Makanya kita semua mesti mati. Kita semua ini tadinya harus ditetapkan Tuhan masuk neraka karena kita mengikuti perintah iblis. Nenek moyang kita mengikuti perintah iblis dan kita sebagai anaknya kita terima akibatnya.
Ya, karena upah dosa adalah kematian di dalam Alkitab. Jadi penghakiman itu bukan nanti di akhirat. Makanya di dalam Alkitab, Pak, makanya di dalam Alkitab untuk kita bisa mendapatkan kehidupan kekal, kematian kekal itu artinya adalah kita terpisah dari Allah selama-lamanya. Kematian kekal itu adalah ketika kita mati, kita masuk neraka, itu namanya kematian kekal. Nah, kematian kekal ini merupakan penghakiman Tuhan atas dunia ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Ya, semua kita harus masuk neraka, Pak, sesuai Maryam 7:1 di mata Tuhan. Makanya di dalam Alkitab ciptaan Tuhan itu gagal. Salah, gagal. Ciptaan Tuhan manusia itu gagal, ciptaan itu salah. Bersama dengan jatuhnya Adam, penghukuman Tuhan sudah dijatuhkan atas dunia. Oh, mana produk gagal? Jadi kita ini sebentar. Ketika kita ini ada di dalam buah pinggangnya Adam, dikatakan kita ini benih di dalam buah pinggangnya Adam. Dosa dan kematian masuk ke dalam dunia itu namanya the original sin atau asal muasal daripada dosa. Itu tidak sama dengan yang kemarin ada Muslim yang mengutip ayah menanggung dosa anaknya, itu dosa perbuatan. Nah, kemarin saya mungkin ada sedikit masukan yang dikatakan di Mazmur 51 ya, bahwa dalam dosa aku dikandung ibuku dan dalam kesalahan aku dikandung ibuku, dalam dosa aku diperanakan. Itu bukan berarti bayi lahir dia berbuat dosa, itu tindakan dosa atau the action of sin itu beda dengan the original sin. Jadi bayi lahir itu kemudian mati, bukan berarti dia masuk neraka. Bukan ya. Ketika dia in the age, ketika dia umur ketika dia umur akil balik, ketika dia tahu mengenai membedakan apa yang benar dan apa yang keliru, disitulah dia mulai dituntut pertanggungjawaban. Oh, kalau bayi sebentar. Saya mau Bapak mengerti namanya the original sin and the act of sin. Kalau ibu panjang-panjang saya jadi tak faham. Saya kena faham sesuatu. Mana kalau bayi itu tak dapat dosa warisan. Pak, bukan dosa warisan, itu bukan dosa terus diwariskan. Contoh nih ya Pak ya. Yang namanya the original sin atau dosa asal. Kalau misalnya bapak saya ini seorang koruptor. Ya, kemudian ketangkap basah nih Pak. Bapak saya ini koruptor, ketangkap sama negara, korupsi 50 miliar misalnya. Kemudian masuk penjara dong bapak saya. Betul nggak? Kemudian harta keluarga saya disita dong untuk bayar karena bapak saya seorang koruptor. Nama keluarga saya jelek, saya anaknya kan nggak ikut di penjara Pak. Orang yang koruptor bapak saya kok. Tetapi mana ibu dapat pemahaman gini? Saya belum selesai bapak potong. Aduh, pelik dari pemahaman gini. Simple Pak, simple. Dosa itu begini Pak. Iya. Oh, saya sangat sederhana. Bahasa saya awam banget. Tidak paham. Ini bahasa orang kebanyakan. Ya. Bagi saya paham dengan ketika Bapak jangan potong. Kalau Bapak potong, Bapak nggak akan paham. Ya, ketika ayah saya koruptor, saya sebagai anaknya tidak ikut di penjara Pak. Tetapi sebagai keluarganya, sebagai anaknya saya menerima akibat daripada dosa yang dilakukan ayah saya. Nama keluarga saya tercemar. Saya dibilang anak koruptor. Harta saya disita sehingga saya miskin. Mudah Pak ya? Nah, inilah akibat daripada dosa. Sama seperti kalau Indonesia, Bapak tahu PKI. Ya, bapaknya PKI Pak, itu di Indonesia keturunannya semua disebut anak PKI. Namanya tidak bisa dibersihkan. Inilah kejatuhan dosa daripada keluarga besar Adam. Keluarga besar Adam itu sudah diponis sama Tuhan Pak, jelek loh, buruk. Ya, Bapak pernah dengar seorang kemarin ada seorang yang di Timur Tengah ya, ini kebetulan ceritanya Timur. Ibunya seorang pelacur Pak. Ini anak laki-laki sampai tidak bisa kuliah masuk karena nama keluarganya begitu buruk, dia ditolak oleh universitas ini karena ibunya terkenal sebagai seorang pelacur. Ini yang namanya original sin atau akibat daripada dosa. Akibat dari apa yang Adam lakukan, Bapak baca di Kejadian 3, the fall of man, kejatuhan Adam. Bersama dengan kejatuhan Adam, Pak, ada ketakutan masuk. Kemudian Adam menyadari dia telanjang, dia bersembunyi dari Allah. Yang tadinya Adam bisa berelasi atau bercakap-cakap dengan Tuhan, nggak bisa lagi. Makanya Pak Anas nggak pernah dengar suara Tuhan. Bapak sholat sehari 5 kali, tapi Bapak nggak bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena jalan atau pintu relasi kita dengan Bapak itu sudah ditutup sama Tuhan akibat dosa. Alkitab mengatakan yang memisahkan kita, yang menjadi dinding atau tembok, sehingga kita tidak bisa berhubungan dengan Allah adalah segala dosa kita. Makanya bersama dengan jatuhnya Adam, pintu relasi itu ditutup. Bapak nggak bisa lagi berhubungan dengan, Bapak nggak bisa kenal Tuhan. Bapak nggak bisa seperti Adam, bercakap-cakap bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai di sini mudah dulu ya. Itu namanya akibat daripada the original sin atau dosa asal. Itu beda dengan tindakan dosa. Ya, kita semua punya tindakan dosa, berzina, berbohong, mencuri, sombong, macam-macam lah. Itu beda Pak. Itu bukan original sin. Itu adalah tindakan dosa. Ya, itu bedakan itu. Ya, setiap orang akan dihukum masing-masing sesuai dengan tindakan dosanya masing-masing. Tetapi di original sin atau dosa asal tidak bisa dipungkiri. Ada kematian masuk ke dalam dunia. Bapak dan saya tandanya orang suci itu tidak mati, Pak. Ya, karena upah dosa itu adalah kematian. Kalau Bapak mati, artinya Bapak orang berdosa. Gampangnya gitu loh, Pak. Ya, yang nggak mati di dalam Alkitab itu Pak bisa dihitung, Pak. Yesus itu tidak mengalami kematian. Kenapa? Dia bangkit. Itu tandanya menunjukkan dia orang benar. Makanya dikatakan dengan kebangkitan Yesus, Allah membenarkan semua apa yang dia katakan. Ya, karena Yesus tidak mengalami kematian, nggak seperti Nabi Bapak. jadi Pak, kenapa kita percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup? Dia itu sekarang di surga, Pak. Dia tahu jalan ke surga. Yesus mengatakan begini, Pak.
Aku ini datang dan turun dari surga. Aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, tapi kamu berasal dari dunia ini. Dan Yesus mengatakan, tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga, kecuali daripada dia sang anak manusia yang telah turun dari surga. Yesus mau ngomong gini, Pak. Tidak ada seorang pun tahu jalan naik ke surga. Orang membuat agama, Pak. Untuk apa? Untuk bisa aku selamat, kayak Bapak tadi loh, supaya selamat di dunia dan akhirat. Itu orang menciptakan agama. Tapi Yesus mengatakan apa? Nggak ngerti, nggak bakal bisa, nggak kamu tahu jalannya ke surga. Kecuali aku, sang anak manusia yang turun dari surga dan ngasih tahu kamu, gini loh caranya. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Mati itu maksudnya mati kekal, terpisah dari Allah. Nah, jadi kalau Pak Anas tidak percaya bahwa Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia, dan Bapak tidak mengakui dia sebagai Tuhan, Bapak tidak mengakui dia mati di atas kayu salib bagi dosa-dosamu, dan Bapak tidak mengakui dia bangkit pada hari ketiga, Bapak akan mati selama-lamanya terpisah dari Allah. Tidak ada keselamatan. Dan semua amal baik kita itu nggak akan guna, Pak. Karena di mata Tuhan, Bapak baca Yesaya berapa ya, Pak Bobo? 64 kalau nggak salah. Bahwa segala kesalehan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi kamu beramal, kamu sholat sehari 5 kali sampai jidatnya hitam, kamu mencoba melakukan segala hal-hal yang baik, Tuhan mengatakan percuma. Karena kamu sudah mati, kamu sudah ada di dalam vonis Maryam 71. Betul ya? Jadi amal dan kebaikan kita itu tidak akan sebentar panas. Amal dan kebaikan Bapak itu tidak akan bisa menyelamatkan Pak Anas. Makanya Pak Anas tadi di akhirnya dikasih buku apa? Buku debit bank, debit kredit. Pak Anas berharap bahwa kebaikan Bapak bisa membawa Bapak keselamatan. Nggak bisa, Pak. Loh, bukan masing-masing, Pak. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, Pak. Saya katakan sama Pak Anas, kalau Pak Anas tidak percaya Yesus Tuhan, Pak Anas tidak percaya dia firman yang nuzul dari manusia. Pak Anas Isa bukan nabi. Kalau Bapak percaya Isa nabi, orang Buddha itu percaya Isa itu adalah salah satu dewa mereka, Pak. Isa orang baik. Ibu tahu dosa paling besar dalam Islam apa itu? Tahu, Pak, menyekutukan Allah. Itu paling besar. Oh, saya takut, Bu. Naudzubillah menjadi manusia, Bu. Tahu, Pak. Yesus bukan manusia biasa, Pak. Oh, jangan. Ya? Yesus. Nah, Bapak sudah dosa lain apa lagi, Bu? Dosa lain apa boleh taubat. Mensyirikkan Tuhan jangan. Benar, Pak ya? Sebentar ya, Pak ya. Yesus itu adalah Allah yang nuzul, Pak. Dalam rupa manusia. Bapak baca 1 Timotius 3 ayat 16. Dia adalah Theos dalam rupa manusia. Jadi kalau kita itu bukan menyembah manusia jadi Tuhan. Nggak ada orang Kristen menyembah manusia, Pak, jadi Tuhan. Manusia sampai lebaran monyet nggak ada yang bisa jadi Tuhan. Jadi Bapak keliru kalau mengatakan sang firman itu adalah manusia biasa. Yesus mengatakan aku turun dari surga. Nabi Bapak turun dari surga enggak? Nabi Bapak bangkit dari antara kematian? Oh, kalau itu sebab dia kalau dia jadikan Nabi, kena fikir balik, Bu. Sebab saya perhati daripada tadi kan, beza mukjizat pun kita berbeza kan. Mana yang nampak kita berbeza jauh. Nabi Bapak tidak punya mukjizat. Pak, Nabi Bapak itu satu-satunya Nabi Bapak itu satu-satunya Nabi yang tidak pernah bernubuat dan tidak punya mukjizat. Aduh banyak order. Saya sebenarnya janggal di sini. Kalau di sini tak ada yang macam mungkin faham kan. Kalau di negara saya kan, mungkin cara penyampaian tu singkat padat dan orang faham kan. Kalau di sini saya mungkin bahasa kan. Sebenarnya kita faham konsep ketuhanan tu mudah sebenarnya. Tapi coba konsep ketuhanan Bapak di Islam apa, Pak? Apa konsep ketuhanan Bapak? Mudah satu je. Bos macam kita ada bos kan. Satu je. No, dia arahkan dia punya menteri. Konsep ketuhanan Bapak satu, Pak. Sekarang apa bedanya Bapak dengan orang Bapak bedanya dengan orang Sabin, orang Mandaisme, orang Zoroaster, orang ateis, orang gereja setan, orang gereja Mormon, Sakila, yang Tuhannya juga satu, Pak. Tak kisah. Jadi Allah. Jadi menyembah Tuhan yang benar. Bukan. Kan Bapak mengatakan, oh gampang saja Tuhan kami satu. Mudah. Tuhannya satu, Pak. Tak kisah. Jadi dia menyembah Tuhan yang benar. Jangan menyembah Tuhan yang tak benar. Macam tu dia sini faham. Kalau di sini semua faham. Sebentar. Oke. Sekarang saya tanya sama Bapak. Tuhan Bapak yang satu itu, Tuhan Bapak yang satu dan satu-satunya itu. Satu-satunya engkau, Tuhan yang benar. Dia Tuhan apa? Betul. Tuhan. Betul. Tuhan Bapak yang satu itu, pernahkah menampakkan diri di Ka'bah, Pak? Oh, tak. Tuhan mana boleh menampakkan diri pada manusia? Tak ada, tak pernah. Tuhan tak ada kudrat. Apa manusia bukan kudrat je. Oke, ini bedanya, Pak. Ini bedanya Allah yang sejati. Pak Anas, kalau saya ngomong jangan ini. Inilah bedanya, Pak. Ini bedanya Allah yang sejati dengan Allah imajinasi, Pak. Allah bayangan. Bangsa-bangsa lain itu punya banyak dewa-dewa. Dewa-dewanya hasil perenungan di bawah pohon korma. Karena Allahnya tidak pernah menampakkan diri. Alkitab berkata, Pak. Iya, betul. 14 Februari 1998. Oh, Tuhan datang.
Tuhan Sebentar, datang jangan ke sana dulu. Oke. Ya, kami orang Ayo, Kristen dapat itu banyak pengalaman, Pak. Kami orang Kristen itu banyak ngelihat Tuhan, Pak. Bapak bisa tanya Ibu Aubrey. Ya. Makanya Nabi Bapak itu satu-satunya yang tidak pernah mendengar suara Allah, satu-satunya nabi yang nggak pernah ketemu Allah. Itu Nabi Bapak. Kalau Bapak baca Alkitab, semua nabi melihat Allah dan semua nabi mendengar suara Allah. Ya. Macam kami ya, Pak, ya? faham kan? Tuhan macam dunia ni sebenarnya dalam genggaman Tuhan sebenarnya. Macam kita ada satu tong kan. Tuhan maha melihat kan. Bukan. Ya. Ini mudah nanya. Pak, Gampang kalau di dalam Alkitab, ini Pak bedanya ya, Allah yang palsu sama Allah yang sejati. Allah yang sejati yang di dalam Alkitab, Bapak baca di Ulangan 4 ayat 32 sampai 34. Dia menyatakan dirinya di tengah bangsa Israel dengan tanda-tanda dan mujizat dan kuasa. Ya, sehingga seluruh bangsa Israel gemetar dan takut akan Allah Yahweh. Dan bangsa-bangsa Kanaan pada waktu itu takut akan Allah Israel. Dia menyatakan dirinya dengan tanda dan mujizat dan dengan kuasa. Dan dia menyatakan kehadirannya di tengah bangsa Israel, di tengah tabernaknya. Nah Allah Bapa itu loh, katanya rumahnya di Ka'bah. Baitullah, itu kan rumah Allah kan? Lah kok Allah nggak pernah di sana, nggak pernah menyatakan dirinya Allah, tuh. jangan masjid. Kalau di sini kalau masjid itu dipanggil rumah Allah. Kalau di sana kalau masjid dipanggil rumah Allah. Ya. Di dalam gereja kami, Pak, di dalam gereja kami gereja rumah Tuhan. Sebentar. Ya. Di dalam gereja kami, ketika Tuhan hadir, ketika Roh-nya hadir, itu ada kesembuhan, Pak. Saya melihat sendiri orang sakit AIDS. Saya melihat sendiri orang yang kakinya panjang dan pendek. Saya sendiri disembuhkan, Pak, dari penyakit yang dokter katakan tidak bisa disembuhkan. Ketika Tuhan hadir, kuasa, tanda-tanda dan mujizatnya nyata. Kalau Bapak baca di Alkitab, semua sebentar saya. Kalau Bapak baca di Alkitab, Bapak baca di Kisah Para Rasul. Ketika Kisah Rasul 2, ketika Roh Kudus itu penuh atas semua murid-murid Yesus, mereka membuat mujizat, Pak. Bayangannya Rasul Petrus itu menyembuhkan orang sakit. Sapu tangannya Paulus, Pak, ditumpangi tangan di atas orang sakit sembuh. Orang lumpuh berjalan di nama Yesus. Saya tanya, Nabi Bapak kok tidak bisa bikin mujizat itu loh, Pak? Oh, ada Kok mujizat. tidak bisa seperti Rasul-Rasul? Ya. Apa mujizatnya? Oh, kalau saya sebut nanti panjang itu faham. Tak percaya susah. Saya tahu nanti ibu cari sendiri. Cuma Jangan saya tahu panjang-panjang, kalau Pak. Jangan panjang-panjang pula mujizatnya. Cukup sebut satu saja lah mujizatnya. Nih ya, Pak, saya kasih tahu Bapak ya. Petrus dan Yohanes. Sebentar. Petrus itu membangkitkan orang mati. Sebentar. Ini belum Yesus loh. Ini belum selevel Tuhan loh, Pak. Belum selevel manusia nih, selevel Rasul. Petrus membangkitkan orang mati. Bayangannya menyembuhkan orang sakit. Dia Rasul Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Paulus membangkitkan orang Paulus yang dihina-hina orang muslim membangkitkan orang mati. Sapu tangannya membuat orang sakit sembuh. Saya tanya mujizat Muhammad satu aja, Bapak. Apa mujizat Nabi Bapak? Tahu nanti ibu cari ya. Kalau nanti cakap membelah bulan, membelah apa. Cari ibu cari. Nanti cakap panjang. Bicara ini Pak Bomba. Satu aja. Tengok apa kamu dah bilang. Belah durian dalam celana kalian mungkin. Membelah durian, membelah langit. Kalau panas gimana pelik ini saya pelik. Panjang nanti Boleh lah, itulah bola durian lah. Ibu kalau saya nak tanya, kalau saya nak tanya kalau kita menyembah, kalau tak menyembah Yesus pada bapa boleh tak? Kalau Yesus tak ada, terus pada bapa boleh tak? Apa? Kalau kita menyembah kan, terus pada bapa. Tak, Yesus jangan menyembah Yesus, terus menyembah pada bapa ni Yesus. Kan Yesus tu anak kan? Terus menyembah pada Yesus terus bapa. Boleh tak? Boleh tak kalau macam tu? Tanpa Yesus Bapak tidak bisa mengenal Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu tidak terlihat. Ya. Bentar. Allah Bapa sebentar. Oke. Sebenarnya saya mudah faham nanya Bu, cuma kita berpanjang kan. Jadi tak tahu macam mana. Enggak kepanjangan. Saya cuma tanya mujizat Nabi Bapak satu aja, Bapak masih nyari kok. Oh, bukan. Kalau mujizat tu saya boleh terang satu-satu. Cuma nanti ibu cakap tak ada, tak percaya. Kita cari sendiri nanya Bu, banyak. Bukan tak percaya lah. Quran Bapak sendiri mengatakan mujizat Muhammad tidak punya mujizat. Belum diturunkan. Ya. Ibu percaya Quran? Percaya. Panas yang jadi masalah. Yang jadi masalah nih Allah SWT ini bukan Allah kerajaan surga, Panas. Jadi dipisahkan dulu ya. Macam Allah dia macam sebentar. Quran. Allah di atas. Iya, mau di ars, mau di mana itu haknya Pak Anas ya. Yang jadi masalah, Allah yang orang Kristen atau pengikut Kristus sembah itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Quran itu untuk memberitahu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan Injil Kerajaan Surga yang mana kita mengabarkan Kristus sebagai Tuhan. Sang Firman itulah Tuhan dalam dimensi. Injil itu ya sekarang saya tanya sama Bapak, Injil itu apa sih, Pak? Oh, Injil itu kalau kami kabar gembira. Injil itu sekarang kan ada macam-macam. Injil kabar gembira. Jangan bohong, Pak Anas. Sekarang Injilnya Injil mana? Sekarang saya tanya.
Injil mana Injil ada, itu Isa. ada lagi sekarang. Hah? Injil tu kepada Enggak, Isa. enggak. Kitab Injil kepada Isa. Panas menang Injil ada undian lagi, berarti Tuhan. Injil ya Pak ya? Enggak, Panas Ya. menang undian berarti Injil ya Pak ya? Apa? Kan Panas menang undian, dapat duit 1 miliar. Injil kan? Kabar gembira itu. Oh, itu kalau kami kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab tu sekarang Ya mana? silakan Bre, habis itu nanti baru aku. Iya. Ya sekarang mana Injil Isanya mana Pak Paton? Mana Pak Anas? Kan Iya, itu Injil tulisan. Isanya mana? Ya. Oh, tak Ya, tahu saya. Kami cuma percaya yang diturunkan je. Kalau Iya, kan yang lainnya saya nggak tega. Kan banyak rezeki, kan cuma satu. Panas tadi tahu Oh, artinya iya, Injil kabar gembira ya. Kan ada Kenapa ada kabar gembira? Bentar, kenapa ada kabar gembira itu karena ada kabar buruk, Pak? Bapak tahu kabar buruknya apa? Bapak tahu nggak kabar buruknya apa? Oh, tak tahu lah saya. Apa kabar Enggak. Begini. Bapak kan percaya Allah menurunkan Injil, Allah memberikan kabar gembira, betul nggak? Kalau pada saya Nah, semua kitab sekarang saya kabar tanya gembira. kabar, ya oke, kabar gembiranya apa? Dan kalau ada kabar gembira pasti ada kabar buruk. Oh iya. Kabar gembiranya Iya. apa dan kabar buruknya apa, Pak? Iya, macam Al-Quran kan, macam dia kalau pada itu pun untuk umat, kabar gembira untuk umat, menurut hukum untuk manusia kan, itu gembira lah sebenarnya, rahmat semesta alam kan, contohnya tu lah. Yang Berarti ditanya Al-Quran bupati itu masuk Injil, surga Pak. itu Pak. Macam mana? Injil saya cuma percaya dia turun pada Nabi Isa je, yang lain Bukan. Ya oke, kenapa Injil diberikan kepada Nabi Isa? Bapak tadi mengatakan untuk Injil umat, artinya kabar gembira kan? Enggak, Bapak mengatakan Injil kabar gembira kan? Untuk umat dia dah sekarang. Iya, kabar gembiranya apa, Pak? Hukum lah daripada Tuhan, hukum. Bukan. Kabar gembira itu macam-macam. Ajaran. Kabar gembira macam-macam. Misalnya Panas punya baby baru, punya anak baru, kabar gembira. Panas menang undian 1 miliar, kabar gembira. Panas dapat mobil, kabar gembira. Pak Anas dikasih makan gratis sama Pak Bobong, kabar gembira. Dan sekarang saya tanya, Injil kabar gembira itu artinya apa, Pak? Apa sih kabar gembiranya itu apa? Maksudnya ajaran-ajaran dia untuk umat manusia, untuk umat dia masa itu. Oke. Ajaran mana yang menggembirakan kita? Ajaran dia contoh menyembah Tuhan yang satu, Esa. Itu ajaran dia kan? Itu bila namanya? Sebelumnya. Tuhan yang Umat satu tahu, itu kan? sudah ada di kalau Tuhan satu itu sudah ada di perjanjian lama sejak zaman Musa, Pak. Makanya Bapak baca kitab perjanjian. Kan ribuan tahu kan ada nyembah pohon, batu kan, nyembah macam-macam kan. Itu dah datang. Kata Bapak tadi kabar gembira untuk kaumnya. Nah, kok sekarang menyembah pohon dan batu? Sebelum itu kan Bentar. Memangnya Yesus datang ke pedalaman, bentar. Kok Bapak bisa ngomong menyembah pohon dan batu? Memangnya Yesus itu pernah ke pedalaman Amazon kan, Pak? Memangnya Yesus pernah menginjili orang India? Sebenarnya mudah namanya. Nabi-nabi itu Enggak, saya tanya. untuk manusia. Gini, kalau Bapak tidak tahu apa itu Injil, Bapak bilang saya nggak tahu. Injil itu Apa itu kabar gembira, Pak? Apa itu kabar gembiranya? Apa kabar gembiranya? Ajaran dia contoh menyembah Tuhan yang satu. Kan sebelum itu dah rosak. Menyembah Tuhan yang satu itu udah ada di kitab Taurat, Pak. Itu udah dari zaman Musa. Okey, tak terima itu. Contoh yang lain, contoh macam hukum-hukum, contoh. Kalau dalam Injil kan, sekarang saya tak tahulah, saya rasa sama macam Al-Quran. Injil ni macam hukum-hukum kan. Ada satu, tapi saya tak tahu Injil tu sekarang mana kan. Kalau macam hukum-hukum dalam Al-Quran, syariat kan, hukum ataupun Berarti Bapak nggak tahu ya. Saya kasih tahu mau nggak, Pak? Saya kasih tahu mau nggak? Bicara bentar. Kenapa, Pak? Selamat Pak Anas. Boleh saya bicara bentar sama Pak Anas ini? Mungkin karena saya bentar lagi juga. Kabar gembiranya apa, Pak? Silakan lanjut. Ya, oke. Sampai malam lagi kembali non stop jadi. Oke. Ya, sedikit aja Pak Anas. Bisa dengar saya Pak Anas? Pak Anas? Bang. Oke, saya tanya aja satu dulu ya. Jawab Pak Anas. Menurut pengertian Pak Anas, menurut keyakinan Pak Anas, Injil itu apa sih? Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Injil. Oke, stop. Oke, stop. Nggak usah panjang-panjang ya. Jadi menurut pengertian Pak Anas, Injil itu diturunkan ke Nabi Isa, ya kan? Betul kan? Oke, berarti ada kitabnya kan? Ada kitabnya? Ada lah kitab. Ada, pernah nampak dah tuh kitab Injil yang dikirimkan ke Isa tuh? Tak tahu lah, saya tak ambil tahu dah lepas saya ada Al-Quran kan. Oke. Yang lepas saya tak Bentar, Ketinggalan di bawah Oke. pohon kurma, Pak, kitabnya. Oke, pelan-pelan saja Pak Anas, pelan saja ya. Ya. Jadi jawabnya Injil yang dikasihkan ke Isa pun sampai sekarang pun tak tahu mana dia nampak ya. Tak ada kan? Tak ada. Semua dah dicampur habis semua kan. Saya tak. Tunggu dulu Oh, iya. tunggu dulu. Kalaupun ada dicampur ke, pun adalah sisa-sisanya mana? Kasih nampak. Ya kan? Pak Selamat kenapa jadi orang Ini harus diperjelas ya Pak Anas ya. Kalau tak diperjelas,
nanti tak nampak mana tuh Injil yang dikasihkan ke Isa. Ya, ini pertama. Ya, supaya nanti beda Injil yang di dalam pengertian kami, ya kan? Jadi Injil pengertian dari Pak Anas sendiri itu si Isa ya dikasih Injil kan begitu. Artinya ada kitabnya kan? Ya. Nah, kitabnya pun sampai sekarang pun tak ada nampak, ya kan? Kalaupun ada nampak, tunjukkan ke dunia. Ini loh Injil sisa-sisanya entah berapa manuskrip. Macam tuh baru kita bisa paham, nanti kita pelajarin. Begitu. Ya kan? Macam tadi saya tanya, ya kan? Al-Mushafnya Utsman mana? Itu bisa ditampakkan kalau ada. Kan bisa pakai penyelidikan. Nah, sekarang kembali ke Injil. Pak Anas bilang kita kasih Injil. Pun sampai sekarang pun tak ada tuh nampak pun secuil pun tak ada. Ya kan? Itu yang pertama. Nah, sekarang Injil yang kami maksud di dalam pengertian kami atau iman kami adalah ya Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Itu jadi sudah beda Pak Anas. Makanya Injil itu kabar gembira. Apa itu kabar gembira? Kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kabarnya apa? Pengikut Dajjal yang antikristus. Nah, di situ kabar buruknya orang berdosa, kalau dia tidak mau bertobat, ya kan, dia tetap dalam dosanya, mati dalam dosanya. Upah dosa adalah maut, itu kabar buruknya. Kabar baiknya, Yesus datang menyelamatkan. Bagi siapa yang percaya, itulah Injil. Betul itu. Injil di dalam Yesus Kristus maupun Injil yang diberikan Isa. Macam tuh. Oke, itu aja dari saya. Karena bentar lagi saya ada doa bareng. Ya, amin. Oke, amin. silakan Doa pagi, ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi saya, Pak Gomom, saya tegaskan ya saya Pak. turun dulu Pak Gomom ya. Oke, Tuhan memberkati semuanya. Yuk, salam. Silakan. Yes. Ya, jadi gini Pak Anas. Bagi orang Kristen, Injil itu bukan sebuah kitab, Pak. Injil itu dikatakan di Roma 1, diberitakan dari sejak zaman nabi-nabi di kitab Taurat. Injil yang pertama itu ada di kitab Taurat, Kejadian 3 ayat 15. Taurat kitab. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menjanjikan kabar baik, yaitu ada seorang penebus nanti yang akan lahir. Dan itu penebus ini diberitakan terus melalui nubuatan oleh Musa dan para nabi. Ada sekitar 350 nubuatan janji mengenai kedatangan Mesias atau sang penebus itu. Jadi di dalam Alkitab kita yang namanya kasih karunia, kebenaran, dan keselamatan itu bukan kitab, Pak. Tapi seorang pribadi namanya Yesus Kristus. Ya, makanya di Yohanes 1 ayat 17 mengatakan hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang di dalam nama Yesus Kristus. Jadi bagi kita firman itu bukan buku, Pak. Itu buku namanya tulisan atau grafe. Firman itu ada 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Sebentar. Firman itu ada 1 ayat 1 sampai 4. Yaitu sang firman hidup yang berjalan dan berbicara yang kami raba dengan tangan kami lihat dengan mata kami dengar dengan telinga kami, tentang sang firman hidup, kata Rasul Yohanes, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Itulah Injil, Pak. Itulah kabar baiknya. Kabar buruknya apa? Kenapa Tuhan memberikan kita kabar baik? Karena ada kabar buruk. Kabar buruknya tadi loh, Pak, di Taman di Eden. Bersama dengan jatuhnya Adam, kita semua ini sudah kena Maryam 71. Tidaklah seorang pun di antara kamu ditetapkan kecuali mendatangi neraka, dan itu adalah suatu ketakutan dari Tuhanmu. Kita sudah menerima kabar buruk, Pak. Makanya Tuhan memberikan kita kabar baik. Macam penulisan apa, kalau ibu cakap Injil kan, penulisan Injil itu berapa ratus tahun? Penulisan dia baru selesai. Nah, begini. Alkitab Kristen itu terdiri dari 1.500 tahun. 1.500 tahun. 1.500 sampai sekarang. Jadi Alkitab kok sampai sekarang, Pak? Kayak kira bubar, Pak. Orang namanya yang nulis Injil. Ya, penulisan tuh 1.000. Oh iya, Pak. Iya. Kitab Taurat itu ditulis 1440 sebelum Masehi. Kemudian Injil itu 90 Masehi, dari 0 ke 90 ke bawah. Jadi semuanya 1535 Masehi. Oke? Do you understand? Tidak ada lagi. Oke. Tidak ada lagi 500 tahun. Revisi. Kalau kita perhatikan banyak Injil yang kayak Injil palsu kan, itu sebenarnya dari mana tu? Siapa yang buat tu? Kalau versi banyak. Injil Pak. Orang Italia. Ada orang Italia itu banyak, Pak. Jadi gini. Macam mana kita nak beza? Kalau ditutup. Oh iya. Ya, yang membedakan bagaimana gereja tahu ada Injil asli dan Injil palsu. Gereja itu sudah menyortirnya, Pak. Yang pertama ada kriteria, ada kanon, ada standarnya. Yang pertama, kitab itu harus ditulis oleh para rasul sebagai saksi mata. Ya, makanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semua saksi mata atau murid langsung dari para rasul. Contohnya Tabib Lukas. Ya, Yohanes Markus, penulis Injil Markus itu adalah muridnya Petrus, ya, dan muridnya Rasul Paulus. Sanad ya? Dan sanad kan? Iya, ya sanad. Ya, oke, sanad. Ya. Nah, yang kedua, ditulis pada waktu zaman apostolik. Jadi pada waktu zaman para rasul masih hidup, sehingga kitabnya itu bisa diverifikasi ini tulisannya benar apa enggak.
Makanya tahun 90 ketika Rasul Yohanes tahun 90-95 ya kalau nggak salah Pak Bom, Rasul Yohanes mati. Itu murid Yesus yang terakhir, saksi mata terakhir mati. Setelah itu semua tulisan yang ditulis setelah zaman Rasul Yohanes itu tidak dimasukkan di dalam Alkitab kita, Pak. Betul ya? Nah, makanya Injil-Injil palsu yang suka-suka diangkat-angkat sama apologet Muslim, misalnya Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Barnabas, Injil Maria Magdalena, Injil macam-macam Injil lah. Itu Injil palsu, Pak. Soalnya ditulis pada waktu saksi mata ratusan tahun sudah mati, ditulisnya tahun 300, tahun 200 ke atas lah. Apalagi sebentar, apalagi Quran Bapak 600 tahun setelah saksi mata mati. Jangan Quran. Iya Pak. Sekarang Pak, sebentar. Saksi mata menyatakan sebentar. Saksi mata menyatakan Yesus lahir. Sebentar Pak, takut amat. Jangan. Saksi mata ya. Sebentar Pak. Bentar, Muhammad itu bukan saksi mata Pak. Muhammad Sebentar ya Pak ya, saya katakan ya. Sebentar, Alkitab menyatakan Yesus lahirnya di Migdal Eder, di kandang domba. Nah, kalau Nabi Bapak bisa menulis Yesus lahirnya di bawah pohon korma itu loh. Kalau penulis Alkitab sekarang kan, maknanya di zaman Yesus masih ada, masa pengajaran Yesus 3 tahun setengah tu, penulis Alkitab di Indonesia kan, maknanya memang ada saksi mata semasa tu. Ataupun macam mana? Ataupun penulis Alkitab di Indonesia Pak? Di Indonesia itu menerjemahkan Pak. Aduh. Oke, Alkitab Bible kan, Biblos apa Gospel apa semua kan, yang penulis tu ada masa Yesus masih hidup masa pengajaran 3 tahun setengah tu ataupun iya Pak, itu saksi mata. Matius itu murid Yesus Pak. Yohanes Markus itu muridnya Rasul Petrus. Lukas juga. Saya dapat sumber yang salah lah ni, yang sebelum ni mungkin. Cuma itu yang nak tahu, masa yang penulis tu kan. Benar. Masa pengajaran. Benar Pak Bom. Anas. Dia kok bisa Anas. Pak. Anas. Ya, Bang. Look at me. Oh, yes sir. Oke, mau lihat Yohanes. Yohanes itu siapa? Yohanes Tak tahu. Kok dia bisa? Nih, Yohanes tulis ini. Nih. Yohanes tulis ini. Apa yang telah ada sejak semula. Ini kesaksian rasul-rasul ini loh, murid-murid Yesus ini loh. Oh iya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Ayo. Yang telah kami lihat. Dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hanya dituliskan. Oh, sudah. Cuma satu soalan ni. Kan ada satu tulisan kitab pun mengatakan sejak umur kecil Yesus dicatat. Maksudnya masa Yesus lahir kan, siapa penulis tu yang dia dah tahu masa Yesus lahir tu dia ada di situ. Adakah dia saksi mata masa Yesus lahir tu? Macam mana? Gembala. Tak tahu lah. Gembala. Ya ke? Adakah masa Yesus lahir tu dia ada di situ? Pak, saya tanya, Yesus lahir itu sebelum lahir juga sudah ditulis, Pak. Mau lihat ayatnya? Itu. Maksudnya dia tak Iya, Yesus mau lihat, sudah ada. Yesus belum lahir saja sudah ditentukan kok, sudah tahu dia lahir di mana di Bethlehem. Mau lihat? Makanya saya bilang, Pak, pelajar itu Alkitab yang lengkap. Macam ni ngomong, saya ada Alkitabnya, saya ada Bible, cuma di office lah. Coba muka Mika 5, ayo. Nih, kalau di kitab Anda, Isa Al-Masih lahir di mana? Di kota mana? Oh, kalau Yesus ada pohon kurma dia. Nabi Isa di pohon kurma tu semasa sakit kan perempuan kalau lahir di kota mana? Kota Bethlehem. Ada tulisannya tidak ada. Bethlehem di Quran. Kalau Nabi Isa di pohon kurma tu itu kan masa nak sakit kan perempuan. Tak jelas Pak Bom, saya mau ngomong sebentar dong. Ya, lanjut. Kau mau cuma kisah mengenai sebentar Pak, panas dengerin saya. Sebentar, panas dengerin saya. Kisah mengenai Yesus melahirkan di bawah pohon korma itu diambil dari kitab Pseudo Matius, Injil palsu Matius, Pak. Betul ya? Kenapa palsu? Kenapa dia dengan cakap palsu itu? Ya memang palsu karena ditulisnya abad keempat, Pak. Itu kisah palsu. Kalau saya nak percaya macam mana? Kalau boleh tak? Kenapa? Siapa yang mengatakan itu? Memang itu Injil palsu, namanya ada Injil Pseudo. Bapak tahu nggak arti Pseudo? Pseudo itu Injil palsu Matius. Jadi dia pura-pura nulis. Jadi gini Pak, setelah zaman para rasul itu banyak sekali dongeng-dongeng masuk Pak. Misalnya Yesus membuat burung-burungan dari tanah liat, itu masuk di dalam Quran Bapak. Itu diambil dari tulisan palsu yang namanya Proto Evangelium Yakobi. Ya. Kemudian ketika Yesus lahir di bawah pohon kurma itu diambil dari tulisan palsu namanya Injil Pseudo Matius. Ya. Jadi kalau Bapak mau meyakini, Bapak meyakini kita dongeng. Siapa cakap palsu? Siapa otoritas yang mengatakan itu palsu? Pak, saya kan tadi sudah ngomong, yang namanya Injil asli itu harus ditulis pada zaman para rasul masih hidup. Ada saksi mata, yang nulis harus para rasul,
atau murid langsung para rasul. Jadi saksi mata masih hidup. Makanya kitab terakhir, kitab Wahyu, itu kenapa dimasukkan setelah itu kitab-kitab lain setelah Rasul Yohanes mati nggak dimasukkan lagi, karena nggak ada verifikasinya. Kita nggak tahu ini benar apa enggak. Apalagi Injil palsu Barnabas, Pak, ditulisnya tahun 1500. Ya, jadi nggak ada lagi verifikasi saksi mata. Yang kedua, kisah ini atau Injil ini diterima luas oleh gereja. Pada waktu itu ada pusat-pusat gereja di Alexandria, kemudian di Antioquia dan di Roma. 3 pusat gereja pada waktu itu menerima Pak kitab-kitab yang disortir ini. Jadi mereka gereja pada waktu itu sudah tahu ini yang palsu, ini yang asli, ini yang palsu, ini yang asli. Ya, dan keempat Pak, kriteria keempat, ajarannya nggak bertentangan, Pak. Contoh, keempat kitab Injil menyatakan Yesus adalah anak Allah. Tiba-tiba di dalam Quran Pak menyatakan Allah nggak beranak. Lah itu bertentangan. Karena pewahyuan itu nggak boleh bertentangan. Kemudian di dalam Alkitab, di dalam Alkitab menyatakan Yesus mati disalib Pak. 4 Injil menyatakan saksi mata menyatakan Yesus mati disalib. Tiba-tiba turun wahyu Pak, 600 tahun kemudian Yesus diserupakan. Nah itu pewahyuan yang bertentangan Pak. Ya, itu bukan dari Allah yang sejati. Allah kalau ngomong itu nggak mencela-mencela. Ya, jadi pewahyuan nabi-nabi itu nggak boleh bertentangan dengan nabi sebelumnya. Nggak boleh Pak. Karena pewahyuannya dari satu oknum, yaitu dari Allah yang sejati, dari Roh Kudus. Kalau kitab palsu, Injil palsu, kitab sebelumnya palsu, ada ya di Al-Quran. Ibu percaya itu? Ada banyak. Ada. Bapak mau saya tunjukkan sumber-sumber kisah cerita di dalam Quran. Memang. Kan Al-Quran mengatakan Injil sebelumnya dicampur aduk tangan manusia. Ibu pernah kaji ya itu? Ada kontradiksi ataupun begini, pada abad ke-7 ketika Nabi Bapak kira-kira tahun 610 memproklamasikan diri mendapatkan pewahyuan. Pada waktu itu Injil belum diterjemahkan, Injil dan kitab Tanakh itu belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu kira-kira abad ke-8. Ya, Alkitab tertua dalam bahasa Arab yang kita temukan sekarang ada di Saint Catherine. Ya, kita temukan di Saint Catherine. Itu tertua yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nabi Bapak itu mendapatkan cerita-cerita dongeng campuran. Contohnya cerita mengenai Salomo bicara sama semut. Ya, itu dongeng Yahudi Pak. Namanya Jus. Ya, kemudian Nabi Bapak mendapatkan cerita mengenai Yesus lahir di bawah pohon kurma, ya, membuat burung-burungan dari tanah liat ketika dia masih bayi. Itu cerita dongeng. Kalau kita ini Bu, kalau semua kitab tu daripada Tuhan, betul? Daripada Tuhan kita mesti satu kan? Tidak dong Pak, enak aja semua kitab daripada Tuhan. Tahu? Maka sebentar. Ada Tuhan lain. Ini Tuhan ada banyak. Atau macam mana? Kan semua kitab dari Tuhan satu, betul? Kitab dari Tuhan. Apa ciri? Sebentar. Kok semua kitab dari Tuhan sih? Bapak ini ngelindur ya? Oke, kitab Injil, kitab dari Tuhan dari mana? Kitab Injil, Taurat, Musa, Zabur, Al-Quran semua daripada Tuhan yang satu, betul? Ataupun ada Tuhan lain. Kitab itu apa sih? Bapak ini kayaknya keliru deh ya. Kitab itu apa kitab? Arti kata kitab itu apa, Pak? Kitab itu apa? Buku suci yang mengandungi buku suci yang mengandungi ajaran-ajaran dan syariat itu memang Injil, semua Taurat. Pak, Bapak tahu ada berapa kitab manuskrip perjanjian lama, Pak? Bapak tahu nggak ada berapa kitab yang ditulis oleh orang-orang zaman kuno sebelum ditemukannya mesin cetak Gutenberg? Bapak tahu ada berapa tulisan, Pak? Tulisan Plato, tulisan Plinius Muda, tulisan Thukydides, tulisan Iliad. Itu semuanya apakah dimasukkan di dalam Alkitab? Iya, maksud saya semua itu pasti ada Tuhan satu, mana ada Tuhan lain, betul? Kita bumi ni satu kan? Tulisan Plinius dari Tuhan, tulisan Sokrates dari Tuhan. Bapak ini mabuk ya? Apa dia? Saya mabuk sama Islam. Kitab itu banyak Pak, yang banyak Pak. Aduh Bapak baca sejarah. Sebentar. Bapak tahu sebentar. Bapak tahu nggak siapa itu Sokrates? Bapak tahu nggak siapa itu Thukydides? Bapak tahu nggak siapa itu Plinius, Pak? Bapak tahu? Siapa Flavius? Bapak tahu siapa Flavius Josephus? Bapak tahu? Wih, tak tahu saya tahu Al-Quran ya. Makanya Bapak ini Al-Quran tok. Sudah baca Al-Quran nggak tahu bahasa Arab. Bapak belajar sejarah deh, Pak. Bukan gini Pak, supaya Bapak Pak Anas. Bapak sudah usia berapa? Sudah pikiran Bapak luas, pandangan Bapak luas. Bapak itu baca sejarah, Pak. Bapak itu baca sejarah, jangan cuma baca Quran. Baca sejarah, Pak. Makanya sejarah. Kalau sampai itu di office saya ada Bapak baca Bible seronok, Pak. Bapak baca Bible seronok tidak? Seronok baca Bible. Seronok kan baca Bible. Angkat. Umur sama Aduh, saya di office ada satu Bible kan. Saya suka saya baca Bible kan. Seronok kan baca Bible. Nah, sekarang seronok mana baca Bible sama baca Quran? Seronok mana? Bible saya anggap macam buku-buku macam sejarah kan, macam sejarah lama kan. Kalau ada kontradiksi itu saya pasti berbalik pada Al-Quran kan. Al-Quran
Al-Quran dia mengatakan kitab sebelum ni kan, itu kan. Cuma saya baca, saya memikir. Loh, penciptaan Ini kapal buatan. Anas belum jawab, Anas. Kau dah Saya kitab jawab. penciptaan dunia, kau dah kapal lo. Itu ayat tu mudah lah bom. Aduh, kan ada koma. Ya mana kapal? Masa ada penciptaan dunia ada kapal lewat? Kapal apa? Itu lagi teologi. Kapal apa Kalau yang lewat? kalau kita baca macam ayat kejadian satu bumi kosong, ada samudera raya. Tapi orang boleh jelaskan kan, tak ada masalah tu. Cuma kalau ayat tu kapal berarti, ya. Ayo. kalau kita berarti kapal. Pak, pada waktu itu bumi kosong, samudra raya melingkupi seluruh bumi. Kemudian ada kapal lewat, Pak. Ada kapal lewat membawa muatan yang berharga bagi manusia, yaitu sembako. Mana pula bumi kosong, samudera raya ada kapal, ayat tu kan tak ada. Kapal tu dah ayat Al-Quran tadi. Tidak lah, ini kan kita sinkronkan tuh biar seronok dikit lah, Pak. Ya kan? Kalau samudra raya kosong, apa samudra Apa raya kosong? hubungannya? Apa hubungannya kitab suci kok ada kapal di dalam? Apa hubungannya? Pak, Itu dia. kalau samudra kosong, itu nggak Itu seronok dah kena baca. lah. Kena Pak, Bapak kalau baca tadi. begini, Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Samudra raya melingkupi seluruh Bumi kosong. samudra raya melingkupi. Kemudian ada kapal lewat, Pak, membawa Bumi sembako kosong. yang berguna bagi. Bumi kosong, Pak. samudera raya. Ada samudra raya, terus ada kapal lewat, Pak. Ada kapal lewat membawa muatan yang berharga bagi manusia. Ayat mula-mula pula. Yang mula kita kaji dulu. Bumi kosong, ada samudera raya. Macam mana tu kalau Nah, terus ada kapal lewat. Jangan lupa, ada kapal lewat. Oh, ada bersambung-sambung. Kitab bersambung-sambung. Ada seronok dikit, Pak. Ada seronok dikit, ada kapal lewat. Itu pabriknya di mana, Pak Anas? Pabrik kapalnya? Itu ada. Kalau kita terangkan kan seronok. Kalau buat kapal tu kan kita faham Al-Quran ni pengajaran. Itu kan pengajaran. Pada awal, Pak Anas. Ya, pada Pak Anas. Kan Ini awal logika mulai. makan. Kalau kita faham betul ada air Iya, hujan. ini kan noise ya. Pak Anas. Ibu Abre punya mic, Ibu Abre punya mic. Cabut dulu headsetnya. Iya. Nggak pakai headset, Pak. Nggak pakai Oh, headset. feedback, mana feedback? Sudah? Ya, boleh. Iya, Mas. Pak Anas. Masih ya? Coba saya pakai headset dulu. Sebentar. Enggak gini, saya mau sebut panas. Itu kan waktu Allah Panas. Bapa cipta. Panas. Pom kapal. Pom kapal. Aku berenang. Nabi Nuh punya kapal tenggelam. Tuh ada satu yang tertinggal. Siapa Bunyi. yang tertinggal itu, Pak? Sampai tertinggal. Apa? Kata ni. Pak Sofiatul, sampai ketinggalan itu. Ketinggalan Enggak. kapal. Kelakar kalau. Panas. Ayat tu. Panas jadi lucu-lucu. Panas. Panas mana durian anu masuk pusang kambing. Belah. Pusang itu. Pusang king. Bagi alamat Pusang king itu ada nombor sekali. telefon. Aduh. Telefon. Nah, itu ya. Sekarang sudah murah. Kirim ke bom. Bagi alamat telefon. Di sana harganya berapa ringgit, Anas? Berapa ringgit di sana? Oh, kalau musim dia mahal sekarang dah murah dah, mungkin dalam kilo dalam apa? RM65 mungkin sekarang dulu. 65 ringgit ya? Ah. Satu buah. Sekilo 65 ringgit. Musangking. Dia lain durian kampung, ada durian musangking G24, IOI banyak jenis. Musangking okey lah. Pak Sinda mau ngomong tuh, Pak ya? Bom. Ya. Enggak, ini sebentar panas. Ini kan masalah penciptaan bumi. Terusnya ada kapal. Nah, itu belum ada manusia, kapalnya buat apaan? Udah bawa sembako. Oh, okey. Kalau kita Itu logikanya, Pak. Oh, iya. Logikanya begitu, Pak. Itu kan bumi masih kosong. Iya. Yang di Quran Bapak juga baru jadi. Nah, terusnya Allahnya juga belum ciptain apa-apa Oh, kan. iya. Kalau Itu Pak, masalah itu kapal buat iya. apa? Kalau kita perhati ayat tu. Iya. Enggak, jadi Iya. pencipta- Kalau kita perhati penciptaan. Enggak bukan kita Pak. perhati ayat tu. Kalau kita perhati ayat, kita dah faham Al-Quran ni apa? Pengajaran ataupun pedoman hidup. Itu pengajaran yang salah, Pak. Betul kan? Panas. Panas. Kan ada air hujan yang turun, koma ataupun Panas. Begini, Pak. manusia, Panas. koma. Iya, itu sebelum ada Quran semuanya udah ada, Pak. Macam mana? Sebelum ada Quran, hujan udah pada turun. Oh, Emang itu sebelum ada Quran nggak ada hujan nggak turun-turun? itu tak salah ya lah. Kita lain ni Al-Quran. Apa masalah? Bukan. Ini kita ngomong logika, Pak. Kan Iya. ini waktu penciptaan bumi kan belum ada apa-apa, belum ada makhluk hidup. Nah, itu kapal jadi ciptaan Iya. pertama. Iya, itu kita kena faham. Ya, Al-Quran ni untuk apa sebenarnya? Untuk pengajaran. Kan di kita Ya, itu pengajaran untuk betul, kapal, Pak. untuk kapal. Bapak, Di kita Bapak, untuk makan yang Bapak. bermanfaat manusia. Bener. Dan Sekarang untuk Bapak, mendiami tumbuh-tumbuhan. Apa yang susah ya? Ayat tu. Panas. Pak, yang ciptain kapal orang apa Tuhan? Iya orang, tapi Kapalnya yang ciptain kena faham Al-Quran ni untuk apa? Pedoman untuk itu pengajaran. Udah enggak ada cemilan. Udah enggak ada cemilan. Makan mie dulu. Makan mie. Mi apa? Habis siang lah. Pak Nih, makan mie Anas. nih. Mi Panas, kalau kata Pak Anas, panas.
Kata Pak Anas tadi kan yang menciptakan kapal itu kan manusia. Nah, kalau Iya. awal mula penciptaan itu, lah terus kalau tiba-tiba ada kapal itu manusianya nggak ada, gimana? Dari mana kapal Pak Anas? Okey. Berarti ayat tu kan. Pak Anas. Kalau kita fokus ayat tu saja kan, kesalahan pada ayat tu sebenarnya tak ada salah ayat tu sebenarnya. Tapi ayat-ayat lain Saya nggak bilang salah, Pak Anas. Saya nggak bilang salah. Yang saya tanya ini kita main logika, Pak Anas. Pak Anas kan tadi bilang kapal itu. Bu Sofi tadi tanya ya, yang ciptain kapal siapa? Pak Anas jawab manusia. Lah terus manusianya belum ada, kapal tiba-tiba nongol. Lah itu kapal dari mana, Pak Anas? Ya, so kita membuat rumah kan, mengisi betul satu ayat tu kan. Oh my Membuat God, rumah, mengisi Panas. kapel, Panas. mengisi lampu. Halo, Panas. Itu satu ayat kan. Pak. Betul, ya. Oh, Tuhan Yesus tolongin. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Enggak. Tuhan Yesus. Beda sama kita. Tuhannya Yesus. Beda, jangan saya udah lihat sendiri. Kan kalau kita mengisi rumah kan salah satu ayat kan. Bapak Enggak. Panas. Rumah kan. Panas gini. Panas. Kita tidak cakap Panas. hari pertama kita Panas. sudah ada gambar sudah ada Panas. ini. Panas. Halo Mudah panas. memahami ayat. Panas daripada Bapak debat di sini mendingan salawat Pak biar nabinya selamat Pak. Ya, respect. Nah, mendingan begitu Pak daripada debat di sini kita. Ntar Bapak kalau nabi Bapak udah selamat baru Bapak bilang Allah Bapak Maha Kuasa gitu. Soalnya nabi Bapak belum selamat. Betul. Dengan umat Islam tak ada pasti. Ada. Kami apa? Melakukan Lah, sekarang Panas tadi bilang pasti ya. Panas tadi bilang pasti loh. Panas sebentar. Jadi pasti Panas tadi buat dosa sebentar, berzina Pak. mencuri. Adanya. Panas tadi yang declare sendiri pasti katanya ya. Sekarang saya tanya, insya Allah itu apa? Oh, Nah, kenapa masih insya Allah? Insya Allah itu merendah diri dengan izin Allah. Iya, itu kan terkait dengan iman. Insya Allah berarti apa? Sebab Iya, surga Panas. bukan kita punya. Iya, Allah. tinggal dijawab. Tuhan Yesus. Jawab aja, nggak usah melebar. Insya Allah itu di iman itu apa gitu loh. Insya Allah di iman apa? Iya kan insya Allah bagian dari iman nih ya Panas ya. Panas sudah melakukan kebaikan. Nanti rewardnya pahala dan surga. Jangan kan gitu ya Panas ya. Itu juga kan masih insya Allah kan gitu. Nah itu kan ada kaitannya dengan itu kan ada kaitannya dengan iman. Nah sekarang tadi Panas bilang katanya pasti. Nah kalau insya Allah itu bagaimana Panas? Oh bukan pasti. Macam kami tak ada pasti surga, pasti selamat. Tak ada kami. Kami apa-apa pun insya Allah. Oke. Berarti puji Tuhan. Berarti menurut Panas memang nggak ada kepastian gitu ya. Nggak ada yang pasti gitu kan? Insya Allah semua dengan izin apa-apa berlaku dengan izin Allah. Bukan kita punya juga, bukan kita punya. Iya, aduh Tuhan Yesus kenapa Panas bisa fokus nih? Panas makannya apa sih kalau Panas kalau breakfast itu makannya apa? Dia makannya durian. Makan kulitnya. Saya ini jadi mudah, senang, gampang. Saya tak nak panjang-panjang. Tuhan Yesus. Panjang bahas. Duh, Panas yang baik hati. Panas tadi juga Panas main logika. Nah, sekarang saya kejar logikanya Pak Anas, ditanya sama Bu Sofia tuh, kapal siapa yang buat manusia? Panas bilang gitu. Lah terus kok di awal kok manusianya mana belum ada kok nongol kapal gitu loh Panas. Gimana? Iya kenapa bisa ada kapal? Oke, betul lagi ya. Saya membina rumah. Itu koma, meletakkan gambar di dinding, koma. Lepas tu letakkan kapet, koma. Iya kan Pak Anas dulu tuanya itu. Kan Pak Anas bilang, Pak Anas yang baik hati. Pak Anas kan tadi bilang kapal itu yang buat manusia kan gitu ya. Nah sekarang kenapa bisa ada kapal buat sebentar tuh tuanya itu. Kenapa bisa ada kapal duluan daripada manusia? Itulah, kalau saya cakap tak faham tu saya lagi analogi. Faham tak maksudnya? Kalau saya cerita sampai kiamat. Itu analogi apa Pak Anas? Itu analogi apa? Saya membina rumah, koma, meletakkan gambar di dinding, koma, meletakkan kapet di atas lantai, koma. Gini loh, Panas. Membina air untuk mandi, koma. Adakah pelan-pelan. Kita menciptakan kapal itu untuk manfaat manusia. Iya. Kan Pak Anas tadi sebentar, kan Pak Anas tadi kan bilang katanya kapal itu yang buat manusia. Lah sekarang kenapa kapalnya duluan, manusianya nanti? Itu ya salah paham. Janganlah cakap itu hari pertama. Ya itu kan secara letter tertulis seperti itu Bapak. Itu kan tertulisnya seperti itu Bapak. Aduh. Kecuali itu pada penciptaan langit dan bumi kami telah menurunkan kapal. Itu baru. Aduh. Berarti logikanya. Oke, berarti logikanya Pak Anas. Pada hari pertama kami menurunkan kambing. Mana satu hari itu hari pertama kita. Saya nggak bicara kambing, saya nggak bicara hewan dulu. Saya nggak bicara hewan. Yang
berarti menurut logikanya Panas lebih masuk logika kapal dulu baru manusia daripada manusia dulu baru kapal gitu ya Panas ya? Tidak, ya itu untuk pengajaran. Al-Quran untuk pengajaran pengetahuan. Itu pengajaran. Paham? Bukannya Itu maksud dia knowledge apa Panas? hari pertama kita bumi sudah ada kapal. Bukan maksud dia. Oh my god. Itu. Senang baca bahasa Arab ya. Ibu Sofi boleh bahasa Arab? Tanya Ibu Sofi. Bukan, nggak usah ke bahasa Arab. Yang saya tanya sama Pak Anas. Tadi kan Pak Anas bilang jawab pertanyaan Ibu Sofi. Kapal itu yang menciptakan iya, kapal itu yang menciptakan manusia gitu kan Pak Anas. Lah kenapa kok kapal duluan daripada manusia? Logikanya di mana? Kalau nak bagi penjelasan susah, kita cerita satu cerita kan. Bukan kita cerita. Ya udah. Mungkin jelas saya fikir tenang-tenang kan. Boleh Enggak, jawab. maksud saya gini, sebentar Pak Anas. Kita analogi tadi. Iya itu analogi apa? Analogi yang benar itu manusianya dulu baru kapalnya. Gitu loh Pak Anas. Bukan macam tu. Kan ada koma di situ. Ada koma tak di ayat? Iya, tapi kan berarti yang tetapi kan yang ada duluan kan kapalnya daripada manusianya. Itu masuk akal nggak menurut Pak Anas? Iya. Ada duluan kapal daripada manusia. Itu saya cakap. Iya. Itu untuk pengajaran nak beritahu manusia ni kapal. Tujuan Iya Allah. itu pengajaran apa? Itu masuk akal nggak? Masuk logika nggak? Itu logika yang benar atau tidak? Oh kalau saya logik dalam masalah umat Islam ni faham. Itu dalam masalah. Oh gitu Tuhan Kalau Yesus. luar Islam tu ajar lah. Kalau luar Islam tu ajar nak faham sebab dia kan. Panas, oke Iya, ya udah saya nggak tega sama Panas. Panas mau nggak nanti saya doakan ya supaya apa? Karena memang susah sih kalau di iman kita di pengikut Kristus memang. Tapi doakan ya. Tuhan Yesus lah dengan Tuhan Yesus. Salah ke saya. Enggak, maksud saya gini loh Panas. Maksud saya gini, kenapa saya diskusi ini dengan Pak Anas dan Bu Sofiatul dan kawan-kawan? Maksud saya itu supaya Pak Anas itu cara Pak Anas berpikir itu mindset Pak Anas itu berpikir itu logikanya. Ibu, kalau ayat itu loh Pak Anas. Masalah ibu pada ayat itu saja. Kalau ayat lain ibu boleh terima masuk logik kalau ayat lain. Aduh, ayat satu aja belum selesai Pak, gimana ayat yang lainnya gitu loh Pak.